Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai BLT Dana Desa. Karena per Juni tahun 2023 ini sudah memasuki periode tahap 2 pencairan BLT Dana Desa. Tapi sebelumnya kita semua harus memahami terlebih dahulu apa perbedaan BLT Dana Desa yang di tahun sebelumnya atau tahun 2022 dengan BLT Dana Desa di tahun ini, tahun 2023. Karena ini cukup jelas berbeda dan perlu kita semuanya untuk mengetahui hal tersebut. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Baiklah, langsung saja. Pertama kita akan membahas mengenai BLT Dana Desa di tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2022 ke belakang. Jadi BLT Dana Desa yang di tahun 2022 ke belakang itu ditujukan untuk masyarakat desa yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan sosial lainnya seperti bantuan PKH atau program keluarga harapan dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT program sembako atau bantuan sosial tunai lainnya. Nah, untuk BLT COVID ini yang dikeluarkan dari desa ini ada sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Adapun untuk jumlah penerima BLT Dana Desa tersebut ditentukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Nah, berikutnya apa perbedaan BLT Dana Desa di tahun 2022 ke belakang sampai dengan di tahun 2023 ini? Oke, jadi di tahun 2023 ini bukan lagi BLT Dana Desa COVID, melainkan BLT Dana Desa Kemiskinan Ekstrim yang ditujukan untuk masyarakat desa yang berstatus miskin ekstrim, yaitu mereka yang memiliki penghasilan di bawah 11.633 atau perharinya kurang dari Rp20.000. Dan untuk jumlah penerima BLT kemiskinan ekstrim ini ditentukan berdasarkan data kemiskinan ekstrim yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan oleh pemerintah kabupaten setempat. Berikutnya mengenai jumlah penerima dan juga besaran bantuan sosial yang diterima setiap penerima BLT Dana Desa. Karena ini banyak dipertanyakan. Katanya kenapa dulu saya mendapatkan BLT Dana Desa, sekarang kok tidak dapat lagi, malah jumlah penerimanya berkurang dari sebelumnya. Oke, jadi BLT Dana Desa di tahun 2022 ke belakang itu menggunakan alokasi anggaran maksimal 40% dari pagu dana desa yang diterima oleh setiap desa. Dan dana desa sendiri bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada desa melalui transfer ke daerah. Dan untuk jumlah atau besaran bantuan dana desa ini ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa tersebut. Sehingga pada tahun 2022 ke belakang di beberapa daerah ada yang mendapatkan Rp300.000 per bulan dan di beberapa daerah ada juga yang mendapatkan di bawah nominal Rp300.000 per bulannya. Nah, yang sekarang yaitu BLT Kemiskinan Ekstrim juga menggunakan alokasi anggaran maksimal 25% dari pagu dana desa. Namun bedanya tidak ada batasan presentasi dana desa yang boleh digunakan untuk program BLT Kemiskinan Ekstrim ini. Bisa saja satu desa menggunakan lebih dari 25% dana desanya untuk BLT jika memang ada penerima yang sesuai dengan kriteria. Dan bisa pula satu desa tersebut tidak menyalurkan sama sekali BLT-nya karena tidak ada warga miskin ekstrim di sana. Nah, sampai di sini saya rasa kita semuanya sudah cukup tahu ya perbedaan BLT Dana Desa tahun 2022 ke belakang dan BLT Kemiskinan Ekstrim di tahun ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria penerima BLT Ekstrim karena yang berlaku sekarang yaitu BLT Ekstrim ya. Jadi perlu kita ketahui juga untuk kriteria penerimanya. Yang pertama yaitu keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim.
Nah, untuk miskin ekstrim ini sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa itu ditentukan dari Badan Pusat Statistik daerah masing-masing. Dan biasanya untuk umum diketahui, warga tersebut itu termasuk di dalam warga miskin ekstrim, yaitu apabila pendapatan sehari-harinya atau perharinya itu kurang dari Rp20.000 atau maksimal Rp20.000 per hari untuk pendapatan hariannya. Nah, jika warga tersebut pendapatan hariannya itu sekitaran 20 ribuan rupiah per hari, maka ia bisa dibilang masuk di dalam kriteria warga miskin ekstrim dan layak untuk menerima BLT desa ini. Kriteria yang kedua yaitu keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis. Nah, yang dimaksud dengan penyakit menahun ini atau penyakit kronis adalah gangguan kesehatan tubuh yang berlangsung selama 1 tahun atau lebih dari setahun. Contohnya seperti penyakit menahun adalah kanker atau jantung, koroner atau hipertensi, diabetes, dan stroke. Ini adalah salah satu contoh penyakit menahun atau penyakit kronis yang dimaksud dan dianggap layak untuk menerima BLT dana desa atau BLT ekstrim di tahun 2023 ini. Kriteria yang ketiga yang termasuk di dalam layak bantu atau layak terima bantuan sosial miskin ekstrim di tahun 2023 ini yaitu adalah keluarga dengan anggota rumah tangga terdapat lansia tunggal. Nah, lansia tunggal yang dimaksud ini adalah yang di dalam kartu keluarganya itu dia hanya sendiri, tidak ada anggota keluarga lainnya seperti anak, cucu, atau pasangan. Tapi dia hanya seorang diri menjadi kepala rumah tangga dan untuk usianya juga termasuk lansia. Walaupun tempat tinggalnya tinggal sama anak atau numpang sama cucu dan sebagainya, tapi apabila di dalam kartu keluarganya itu dia sendiri sebagai kepala rumah tangga dan berstatus lansia, maka ini termasuk di dalam kategori lansia tunggal yang layak terima bantuan sosial miskin ekstrim dana desa tahun 2023 ini. Kriteria yang terakhir yaitu di dalam keluarganya yang terdapat anggota keluarga difabel. Nah, yang dimaksud dengan difabel ini adalah seseorang yang tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain atau butuh bantuan dengan menggunakan alat tertentu. Contohnya, seseorang yang terganggu pendengarannya sehingga ia butuh alat bantu dengar agar bisa mendengar dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dimaksud di dalam seseorang yang difabel dan dianggap layak untuk menerima bantuan sosial dana desa miskin ekstrim di tahun ini dan juga untuk beberapa tahun ke depannya. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.